Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari saya undang kita untuk berdoa, untuk mengawali ibadah online ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, ini kami Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu Yesus. Kau layakkan kami, Kau ampuni kami Tuhan. Karena kami ingin terima urapan-Mu, kami ingin terima jamahan-Mu Tuhan. Dalam ibadah online ini Bapa, ibadah perjamuan Asang Kudus ini Bapa. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya urapan-Mu akan terjadi Tuhan. Baik di ruangan ini, dan terlebih buat saudara kami yang berada di rumah-rumah Tuhan. Kau jamah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat-Mu, jamahan-Mu melimpah atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mempermuliakan Engkau. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan dalam ruangan Maha Kudus. Kau urapi kami, Kau jamah kami Tuhan, Kau layakkan kami, Yesus Tuhan, amin. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Kita sembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, naikkan sembah-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan kita. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Dia, karena Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah
sembah Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami sembah, kami sembah. Ku menyembahmu, ku sembah. Oh, haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, Yesus, amin Tuhan. Yeay. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, ku sembah, ku sembah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kau sungguh besar, Yesus, ku besar, Kau yang terindah. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh besar, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan pagi hari ini. Kami bisa menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada, bisa menikmati firman Allah. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing lewat live streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus hadir di sana, menjamah setiap kami. Dan sebentar kami akan menerima firman Allah. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi solusi bagi kami. Biar Engkau berfirman lewat hamba-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu
yang sangat terbatas, penuh dengan kelemahan. Dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Sehingga firman Allah memberikan jawaban, memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kami sebagai bejana-bejana-Mu yang siap diisi dengan firman Allah. Tanah-tanah yang baik, yang siap ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema, pilihlah jalan sempit, sebab jalan sempit menuju kepada kehidupan. Banyak orang-orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus karena hanya ingin meraih sesuatu dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan. Saudara, mereka tidak mau proses dari Tuhan. Dia ingin cara yang gampang, yang cepat. Saudara, tidak mau bayar harga, tidak mau pikul salib, tidak mau masuk di dalam jalan yang sempit. Saudara, mereka ikut Tuhan hanya ingin mencari sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mereka mengejar yang disebut dengan mujizat, berkat, saudara, kekayaan. Tetapi mereka tidak mau memikul salib, tidak mau masuk kepada jalan yang sempit. Saudara, kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang sangat tipis imannya. Kita melihat di dalam perumpamaan dalam Matius pasal 13, ada orang yang menabur di tanah-tanah yang berbatu, dan tumbuhlah benih itu, tetapi tidak lama benih itu menjadi mati. Ini gambaran orang Kristen yang ditabur, menerima firman Allah, menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi tidak punya iman yang kuat, tidak punya akar yang dalam, sehingga ketika terjadi penganiayaan, terjadi penderitaan, terjadi persoalan, maka cepat orang itu meninggalkan Tuhan dan murtad. Saudara, Tuhan Yesus ingin umatnya masuk pada jalan yang sempit, pintu yang sesak. Saudara, justru kalau anak Tuhan menolak proses dari Tuhan, menolak salib Tuhan, akan berakibat fatal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mendidik umatnya supaya umat Tuhan itu boleh masuk di dalam prosesnya Tuhan. Tidak dengan cara yang mudah, tetapi dengan proses yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga punya hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu juga menggambarkan bahwa Allah ingin supaya umat manusia, umat Tuhan itu melakukan segala hukum-hukum Tuhan dan tidak boleh dilanggar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa sesuatu itu dilarang Tuhan? Dosa itu dilarang Tuhan. Misalnya mencuri uang, ya, narkoba, berjudi, selingkuh, berzinah. Tuhan berfirman di dalam Keluaran pasal 20, jangan ada padamu ilah lain, jangan menyembah patung. Saudara, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan mengingini milik sesamamu. Itu hukum dan perintah Tuhan. Kalau dilanggar,
maka orang yang melanggar itulah yang akan kena konsekuensi. Saudara, seringkali orang berkata, Tuhan kejam. Kenapa Tuhan harus memberikan perintah, hukum, larangan-larangan, masuk pada jalan yang sempit, saudara? Banyak orang berkata demikian. Tapi sesungguhnya Allah itu sayang kepada kita. Allah itu mencintai kita. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berkata, jangan kamu makan buah ini. Itu bukan berarti Tuhan kejam, Tuhan jahat, bukan. Tapi Tuhan itu sebenarnya memberikan kebebasan, memberikan hak kepada kita, memberikan kasih anugerah. Kalau kita makan buah yang dilarang Tuhan itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kita akan mati. Artinya apa? Tuhan sayang kepada kita, bukan Tuhan jahat. Ketika Tuhan melarang ini gak boleh, ini tidak boleh, ini dilarang Tuhan, bukan Allah itu kejam, tidak. Tapi Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada anak-anak-Nya. Itu sebabnya saudara, kita harus memilih jalan yang sempit. Saudara, apa arti pintu dan jalan? Pintu adalah akses untuk kita memasuki satu tempat. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Mengapa Tuhan berkata masuk dalam pintu yang sesak? Pintu yang sesak. Sebab Yesus berkata, akulah pintu itu. Jadi pintu itu adalah tempat di mana kita bisa masuk melaluinya. Dan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melaluinya, dia akan selamat. Artinya Yesuslah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya berkata kepada saudara, dimanapun saudara berada, hanya Yesuslah pintu menuju kepada kerajaan surga. Pintu keselamatan, pintu kemurahan masih dibuka lebar saat ini. Walaupun pintu itu sesak, tapi masuklah. Saudara, saya melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1, bahwa kalau seseorang memasuki rumah tanpa melewati pintu, itu adalah pencuri dan perampok. Siapa yang merampok? Siapa yang mencuri? Siapa pencuri itu? Iblis. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, ingat, iblis gak mau masuki pintu yang Tuhan sediakan, tapi dia mau melompati pagar untuk mencuri jiwa-jiwa, mencuri manusia. Manusia dibinasakan, manusia ditarik ke dalam kebinasaan, masuk api neraka dengan jalan cara bebas, dengan pintu yang luas, dengan kebebasan, dengan dosa, hawa nafsu dan sebagainya. Saudara, tapi Tuhan mau supaya kita memasuki pintu, yaitu Yesus sendiri, walaupun pintu itu sesak. Yang kedua, jalan. Saya mau bicara tentang jalan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan adalah akses menuju ke arah sesuatu tempat yang kita tuju, adalah akses. Dimana kalau kita mau menuju suatu tempat, maka kita harus melewati jalan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada jalan lain menuju kepada kerajaan surga. Hanya di dalam Yesus. Dia satu-satunya jalan menuju kepada kekekalan, menuju kepada kerajaan surga. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan tikus, tidak ada jalan tol, tidak ada jalan tembus atau jalan lingkar, tidak ada. Hanya Yesuslah. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi untuk jalan kepada keselamatan, kepada kerajaan Allah, hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Begitu Bapak Ibu Saudara, tempuhlah jalan itu. Masuklah pada jalan yang sempit, walaupun jalannya sempit, tetapi menuju kepada kehidupan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau masuk bagian yang kedua. Mengapa kita harus masuk dan memilih jalan yang sempit? Mengapa kita harus memilih jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar?
Kita tahu jalan yang sempit, tadi saya sampaikan bahwa jalan itu menuju kepada kerajaan Allah, kepada kehidupan kekal. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa orang Kristen harus pilih jalan yang sempit? Yang pertama, sebab orang Kristen harus pikul salib dan menyangkal diri. Ini arti jalan yang sempit. Di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, kata menyangkal diri, memikul salib adalah proses buat kita. Proses untuk mematikan daging, hawa nafsu. Memang menderita, saudara. Memikul salib, menyangkal diri, saudara, itu berat. Tetapi kita harus pikul salib itu. Taruhlah contohnya, ketika kita mengampuni, betapa beratnya saudara orang mengampuni, apalagi orang yang memfitnah kita, yang berbuat jahat kepada kita, orang yang mengolok kita, orang yang mencurangi kita, menusuk kita. Kemudian firman Tuhan mengatakan, ampuni. Saudara, maafkan. Kemudian bagaimana dengan kita? Memang sulit, tapi kita harus memikul salib itu. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus ampuni. Sebab apa? Sebab kita, Tuhan menaruh pada jalan yang sempit. Harus memikul salib, harus menyangkal diri kita. Artinya kita mengesampingkan, kita mematikan ego kita. Dan kita menaruh roh kasih di dalam hidup kita. Jadi yang berbicara bukanlah daging kita lagi. Bukan lagi ego kita yang berbicara, yang menguasai dan mendominasi hidup kita. Tapi kita sudah dikuasai dengan kasih Kristus. Itu yang membuat hidup kita, tubuh kita disalib, dimatikan. Apa itu? Balas dendam. Saudara, roh kebencian, roh kekerasan, saudara, yang tidak mau memaafkan, akar pahit dan kebencian, itu harus dimatikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus memilih jalan yang sempit. Walaupun susah, menderita, tapi itulah jalan Tuhan. Yesus juga memikul salib, saudara, sampai kepada Bukit Golgota, sampai dia mati di salib. Itu artinya apa? Dia mengesampingkan, dia mengosongkan dirinya, taat sampai mati, dan tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Walaupun dia Allah, dia lebih memikul salib, menyangkal dirinya, taat kepada Bapa. Demikian juga dengan kita hari ini, taat kepada Bapa, bukan kepada keegoan kita, kehendak diri kita, tapi kehendak Bapa. Yang kedua, mengapa kita harus masuk dalam pintu yang sempit? Firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Kata sesak dan sempit bicara tentang kesulitan, tantangan, hambatan. Memang kelihatannya kita dibatasi, tidak bebas. Saudara, ada banyak larangan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Seringkali orang Kristen mengalami seperti itu. Dilarang ini, dilarang itu. Sudah tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh menipu, nggak boleh membalas dendam. Itulah yang disebut dengan jalan yang sempit, pintu yang sesak, yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita. Saudara, untuk menderita. Kita dikaruniakan oleh Tuhan untuk menderita. Bersyukurlah Bapak Ibu, Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kita menderita untuk Dia, bukan untuk kita. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menderita karena mengikut Tuhan. Di masa pandemi ini kita banyak menderita.
banyak menangis. Tapi sesungguhnya itulah bagian dari kita memasuki jalan yang sempit, pintu yang sesak, yang mungkin kita dibatasi dengan hukum. Tapi percayalah bahwa jalan itu menuju kepada kehidupan. Menuju kepada kehidupan, bukan kematian. Tapi jalan yang lebar, yang luas, menuju kepada kebinasaan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat orang yang memilih jalan yang lebar, dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 13, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Kata lebar dan luas menunjukkan arti bahwa ada kebebasan, ada kemudahan, free, enak, boleh semua, gampang. Dan banyak orang yang mengikutinya. Saudara, memang jalan iblis itu mudah, gampang, banyak temannya. Tapi menuju kepada kebinasaan, menuju kepada api neraka, jalan yang lebar itu bukan menuju ke surga, tapi menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Hati-hati saudara, jangan memilih jalan yang lebar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara di masa pandemi ini, jangan pilih jalan yang lebar, tapi pilih jalan yang sempit. Sebab di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya lurus, baik-baik. Oh, kelihatannya mudah, enak, temannya banyak, mayoritas, gampang, cari uang gampang, tetapi ujungnya menuju maut. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi kita binasa? Saudara, mari jangan pilih jalan yang lebar, tapi pilihlah jalan yang sempit. Ya, mulailah hidup yang benar. Jangan seperti istri Lut dan istrinya. Di dalam Kejadian pasal 13, ketika dia memilih satu tempat, dia lebih memilih tempat yang indah, lembah Zoar, yaitu apa? Sodom dan Gomora. Karena dia melayangkan pandangannya, yang dipilih adalah lembah Zoar. Memang indah, menjanjikan, luar biasa, bagus. Tapi di sana dia tidak bisa menyembah Tuhan. Dia jauh dari hadirat Tuhan. Ingat, kota Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat keji, najis. Di sana banyak homoseksual. Saudara, dia banyak di sana dosa yang keji. Sehingga kota itu dikutuk Tuhan, dibinasakan Tuhan, dibakar dengan apinya Tuhan. Itu yang Lot dan pilih bersama dengan keluarga. Dan termasuk istrinya binasa, mati jadi tiang garam. Artinya jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih, saudara. Jangan menuruti keinginan mata kita, karena keinginan mata itu bisa menjerumuskan kita. Mari kita memilih yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan selera kita, keinginan mata kita, seperti Esau dan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita memilih jalan yang sempit? Bagaimana supaya kita memilih jalan kehidupan walaupun itu sempit? Yang pertama, harus bertobat. Harus bertobat. Karena pertobatan itu membawa kita untuk mengerti rencana Tuhan. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bertobat artinya berbalik dari jalan-jalan yang salah, jalan yang berdosa, jalan yang jahat, yang kotor, yang keji, yang najis. Stop dan berhenti. Berubah menuju kepada jalan yang sempit itu, jalannya Tuhan. Saya percaya ketika kita bertobat, maka Tuhan akan ubahkan hidup saudara. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal yang ke-6, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menuruti kehendak daging, tetapi biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ketaatan. Orang yang taat akan Tuhan, seperti Abraham,
dituntun Tuhan, walaupun dia tidak tahu jalan kemana, Tuhan panggil dia. Tetapi dia taat, walaupun dia tidak tahu negeri yang dituju, kemana Tuhan mau bawa, tetapi taat aja. Kadang-kadang kita seperti itu, Tuhan kemana Tuhan bawa aku? Taat aja, ikuti jalan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Menuntun anak-anaknya pasti endingnya adalah kemuliaan, happy ending. Bukan menjerumuskan, tetapi setan jalan yang lebar, yang luas, yang bebas, yang instan itu hati-hati menjerumuskan. Banyak orang jalan itu disangka lurus tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Yang keempat, hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Hiduplah kudus, takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu pasti akan menikmati jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Walaupun itu sempit, tapi ujungnya menuju kepada kehidupan. Mari kita bertobat, hidup kudus, tinggalkan semua dosa kita, dan ikuti rencana Tuhan. Pikul salib dan menyangkal diri kita. Matikan daging saudara, ikut rencana Tuhan. Dan saya percaya ketika ikut rencana Tuhan, maka rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, rencana yang ajaib. Walaupun kita menderita, tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Masuk dalam kekekalan, masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami mengiring Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu baik, jalan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami lewati jalan yang sempit, kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ramaya 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 ram, hinarama sikirabaya rabatakaya rama sakara, hinarama ya rama sikirama.
Hinaramaya ramaya rama shikarabaya rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Agar kami layak menerima tubuh darah Yesus. Biarlah kami masuk jalan yang sempit, pintu yang sesak. Walaupun itu menderita, tapi kami percaya penderitaan kami adalah mengikuti jejak-Mu, rencana-Mu. Menderita karena memberitakan Injil, memberitakan karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib. Jamah kami Tuhan, meteraikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ada kuasa. Mari kita angkat rotinya. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dengan iman, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Sehingga kami boleh memiliki kehidupan kekal. Walaupun kami melewati jalan yang sempit itu, pintu yang sesak. Tapi roti yang turun dari sorga, mana yang turun dari sorga, yaitu Yesus sendiri, tubuh-Mu Tuhan, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Sebentar kami akan menikmati darah Yesus, darah perjanjian, darah anak domba Allah yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang membawa kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami kuat sebab kami bersama dengan Tuhan. Kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Bawalah kami Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang berkemenangan. Walaupun ada pertandingan, tapi pasti ada kemenangan. Walaupun ada perjuangan, tapi kami pasti bisa melewatinya. Sebab kami bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati mereka, jamah mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan beban yang berat, di dalam nama Yesus, berikan kemenangan kepada kami. Lewat perjamuan kudus ini kami diberikan kekuatan, diberikan oleh Tuhan berkat-berkat sorgawi. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebenaran
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dimanapun kami berada saat hari ini. Kami telah menerima firman Allah, kami telah menerima perjamuan kudus, hidup kami diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kini waktunya Tuhan memberkati dan turunkan berkat-Mu atas setiap kami, berkat dalam keluarga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam kesehatan, berkat dalam pengiringan keimanan kami kepadamu. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap gereja-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami terus berjuang sampai kami masuk dalam kehidupan yang kekal, walaupun lewat jalan yang sempit, tapi jalan itu menuju kepada sorga. Kuatkan iman kami dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan. Di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Sekarang marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan dalam Roh Kudus selalu menyertai, menghibur, menolong Bapak Ibu sekalian dimanapun kami berada. Engkau diberkati Tuhan dalam setiap jalan-jalanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, semua diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.